Halo teman-teman, semoga kabar baik buat kalian semua. Di sebuah kota kecil bernama Paradise, California, tahun 1880. Maksudnya tahun 1850. Disinilah kisah seorang gadis malang bermula. Dialah Angel, atau yang bernama asli, Sarah Stafford, adalah seorang gadis muda yang bekerja sebagai PSK di rumah bordil milik Duchess di kota Paradise. Kotanya para penambang emas. Dia adalah primadona di tempat itu. Setiap hari, puluhan lelaki hidung belang harus antri untuk bisa memakai jasanya. Masa kecil Angel adalah seorang anak haram dari seorang bangsawan, yaitu Alex Stafford. Ayahnya tidak mengakuinya dan akhirnya mengusir ibunya dari rumah. Ibunya harus menjual dirinya untuk menyambung hidup, yang akhirnya meninggal dalam pelukannya saat dia masih kecil. Sejak saat itu, dia tidak percaya lagi pada Tuhan dan membuang kalung salib peninggalan ibunya ke sungai. Sedangkan pria ini adalah Michael Hosea. Ia seorang petani yang memiliki tanah luas warisan dari orang tuanya. Hari itu dia berdoa di gereja untuk segera dipertemukan dengan jodohnya. Dia kemudian berangkat untuk menjual hasil taninya ke Paradise. Dia kemudian melihat Angel sedang berjalan-jalan dikawal oleh anak buah Duchess. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Rekan bisnisnya mengatakan dia harus antri kalau ingin bertemu wanita muda itu. Dia pun tak percaya ketika diberitahu bahwa Angel adalah seorang PSK. Akhirnya, Michael berhasil menemui Angel. Pada pertemuan pertama itu dia langsung mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Angel. Angel hanya tertawa sinis mendengarnya. Bahkan Angel malah mengusirnya saat Michael mengajaknya pergi bersamanya. Hari berikutnya Michael datang lagi dan masih membahasnya tentang keinginannya menikahi Angel. Awalnya, Angel mengira kalau dia menang undian lagi. Namun, sebenarnya dari kemarin dia membayar 2 kali lipat. Untuk kali ini mereka berhak bertemu lama hingga waktunya habis. Di akhir pembicaraan, Michael kembali mengajak Angel untuk menikah dengannya. Besoknya Michael datang lagi. Mereka sempat berdebat. I didn't ask you to care. No, you did. No, it is. She costs less too. You might as well leave with. I don't remember. We can't do this. Michael mengira Angel sudah tidak bisa merasakan apa-apa dengan kecuekannya. Angel kemudian menghina Michael yang hanya seorang petani. Michael terdiam dan meninggalkannya untuk kembali ke pertaniannya. Setelah 3 hari menginap di kota itu, Angel terlihat agak menyesal. Dia kemudian teringat masa kecilnya di Boston saat dijual ke seorang duk pedofil. Setelah kematian ibunya, orang yang menjualnya dibunuh oleh duk di depan matanya. Setelah orang itu dengan lancang meminum brandy tanpa izin. Dia tinggal bersama duk tersebut hingga dewasa dan dijual pada para bangsawan. Hingga pada suatu hari, ayahnya, Alex, memakai jasanya. Angel mengenali bahwa itu adalah ayahnya. Tapi Alex seperti tidak yakin pernah mengenal Angel. Entah karena Angel sangat marah pada ayahnya. Setelah melayani Alex, Angel mengatakan yang sebenarnya. Alex menembak kepalanya sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia telah berhubungan dengan anaknya sendiri. Setelah peristiwa itu dengan dibantu oleh seorang pembantu Duke, Angel kemudian melarikan diri. Tanpa bekal apa-apa, dia kemudian naik kapal ke California. Bersama 2 orang perempuan yang baru dikenalnya, dia menjual diri di atas kapal selama perjalanan. Namun naas, saat mereka sudah sampai, kedua perempuan itu merampas uangnya dan meninggalkannya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dia kemudian ditolong oleh Duchess. Keesokan harinya setelah kepulangan Michael, Angel bermaksud menagih uangnya pada Duchess. Pada awal membuka rumah bordil tersebut, mereka sudah sepakat untuk membagi pendapatannya. Tapi Duchess mengingkarinya. Dia mengatakan, justru Angel telah meminjamkannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Merasa dibohongi, Angel marah dan membanting cangkir, tapi Duchess kemudian menyuruh anak buahnya, Magowan, untuk mengembalikan Angel ke kamar dan menghukumnya. Michael mendapat firasat tentang Angel di rumahnya dan ia segera ke kota. Dia menemui Angel yang kondisinya sudah babak belur. Dia kemudian mengatakan kepada Duchess untuk membawanya. Dia memberikan semua uangnya pada Duchess. Dia kemudian berkata pada Angel, meski waktunya kurang tepat, dia melamar Angel saat itu juga. Lalu Michael membawa Angel pulang dan merawatnya. Dia memberikan pakaian bekas milik adiknya yang sudah meninggal.
Saat sudah pulih kembali, Angel mencoba kabur karena dia mengira bahwa dia akan dijadikan budak oleh Michael. Leave me alone. Namun Michael berhasil mengejarnya. Dia memberi pilihan padanya. Kalau mau ke kota, perjalanan masih jauh. Dia bahkan memberinya bekal air minum dan baju hangat. Atau dia mau kembali ke rumah. Angel pun akhirnya kembali ke rumah Michael. Can you help? Suatu hari, Paul, mantan suami adik Michael, mengunjungi Michael setelah lama bekerja di tambang. Paul segera mengenali Angel, namun Angel tidak. Saat sedang berada di kandang, Paul mencoba menasihati Michael soal Angel yang mantan PSK dan menyebut Angel sebagai sampah. Namun Michael justru memukulnya dan mengatakan jika Paul sayang padanya. Harusnya Paul juga menyayangi Angel sebagai adik iparnya. Namun Michael tidak tega melihat Paul. Michael melihat kesedihan masih meliputi Paul sejak ditinggal adiknya. Dia membangkitkannya dan menyuruhnya pergi ke kota untuk membeli kuda dan persediaan. Michael kemudian berbincang dengan Angel membahas Paul. Angel berpikir mungkin Paul marah karena dia tidak mengingatnya. Michael menyuruh Angel melupakannya dan mulai membicarakan masa depan keluarga mereka. Angel kemudian teringat kembali masa lalunya di rumah Duke saat dokter menggugurkan kandungannya. Esok paginya, Paul hendak berangkat ke kota. Angel meninggalkan Michael yang masih tertidur dan mengejar Paul, memaksa untuk ikut. Dia masih terpengaruh tentang ingatannya saat menggugurkan bayi dan takut tidak bisa lagi punya anak. Dalam perjalanan, mereka beristirahat. Paul meminta bayaran pada Angel karena telah menerima tumpangan dengan melayaninya. Paul beralasan selama di pertambangan, dia tidak pernah mendapat giliran antrian untuk memakai jasa Angel waktu itu. Angel paham apa yang dimaksud Paul. Kemudian ia pun menuruti keinginan Paul. Walaupun pada akhirnya, Angel harus muntah-muntah karena muak dengan kenyataan itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Paul menurunkan Angel di pinggiran kota. Sebelum berpisah, Angel menyindir Paul. Betapa Paul sudah diberi uang, dipinjamkan kereta, diberi kuda oleh Michael. Tapi dia masih tega mengambil istrinya. Masih juga berani menyebut dirinya sebagai saudara Michael. Apakah pantas seorang saudara berlaku seperti itu? Paul hanya diam membisu. Angel kemudian melanjutkan perjalanan, lalu menemukan rumah Duchess yang sudah hancur terbakar. Rob, pemilik bar di kota itu, memberitahunya bahwa 5 minggu yang lalu, Magoan telah membakar rumah itu yang menyebabkan korban 2 orang teman Angel. Magoan pun digantung dan Duchess saat ini sudah tidak punya apa-apa. Rob kemudian mengajak Angel kembali menekuni bisnis lamanya di tempat Rob dengan pembagian 50-50. Angel pun menyetujuinya. Dengan syarat, uang harus di tangannya dulu baru bagian Rob akan diberikan. Paul tiba kembali di rumah. Michael marah besar kepadanya. Dia langsung menyusul Angel ke kota. Dia menemui Angel saat akan melayani tamu dan mengajaknya pulang. Namun Rob dan anak buahnya tidak tinggal diam. Mereka berusaha mencegahnya, tapi Michael berhasil melumpuhkan mereka. Sepanjang perjalanan pulang, Angel tidak mengerti dengan tindakan Michael yang tetap mau membawanya pulang, meskipun Michael tahu bahwa dia juga melakukannya dengan Paul. Michael hanya menjawab bahwa semua itu karena dia mencintai Angel. Angel masih sulit mempercayainya. Malamnya, Angel memergoki Michael sedang menangis sendirian di dalam kandang. Dia menjadi merasa sangat bersalah. Dia kemudian mandi di sungai dan menggosok tubuhnya dengan batu karena merasa dirinya kotor. Michael mendekatinya dan menyuruhnya berhenti. Mereka kemudian meninggalkan sungai. Michael menceritakan masa lalunya tentang ayah yang jahat. Mereka bersepakat untuk melupakan masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Sebuah keluarga berhenti di jalan dekat pertanian mereka karena kereta kuda yang ditumpangi mereka
rodanya rusak. John Oldman membawa istrinya yang akan melahirkan beserta kedua anaknya. Michael dan Angel membantu mereka dan mengundang mereka ke rumah. Michael menawarkan mereka untuk tinggal dan membangun rumah di tanahnya. Mereka sangat berterima kasih. Angel berteman dengan Miriam, putri pertama John yang beranjak dewasa. Miriam sangat kagum atas kebaikan dan keterbukaan Angel mengenai masa lalunya. Sementara itu, hati Angel mulai hancur lagi saat menyaksikan Michael sempat menimang bayi John yang baru lahir. Dia akhirnya kembali meninggalkan Michael setelah sebelumnya meninggalkan cincin dan surat untuk Miriam agar dia menggantikan posisinya di sisi Michael. Angel pergi ke San Francisco dan mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di sebuah kafe. Setelah beberapa waktu, kafe itu terbakar. Saat Angel sedang mengais barang-barang sisa kebakaran, Angel mendengar suara yang sangat dikenalnya. Angel akhirnya terpaksa kembali kepada Duju karena Duke mengancam akan menyakiti pemilik kafe. Angel dibawa ke rumah Duke yang sekaligus dijadikan tempat hiburan untuk orang-orang kaya. Duke yang pedofil mengurung dua anak perempuan di sana. Angel yang mengetahuinya begitu marah. Dia kemudian memutuskan berdoa saat akan naik ke panggung. Satu hal yang selama ini tidak dipercayainya. Dia teringat pada mendiang ibunya dan mendapat bisikan agar dia mengatakan yang sebenarnya. Angel kemudian naik ke atas panggung untuk menghibur para tamu. Bukannya menyanyi, Angel malah menceritakan tentang latar belakang dan Duke yang pedofil. Dia bahkan mengungkapkan bahwa saat ini Duke mengurung dua gadis kecil di kamar atas. Duke segera menghentikan Angel dan membawanya ke kamar untuk menghukumnya. Namun, ada seorang pengunjung yang menyelamatkannya. Angel segera kabur dari tempatnya sambil membawa dua gadis kecil tersebut. Para pengunjung lain yang melihat Angel bersama dua orang anak akhirnya menyadari bahwa yang telah dikatakan Angel adalah benar. Mereka beramai-ramai memburu Duke dan menggantungnya. 3 tahun kemudian, Paul sengaja datang ke San Francisco. Untuk mencari Angel, dia terlihat bekerja di sebuah tempat yang membantu dan mendidik anak-anak yang membutuhkan bantuan. Paul mengajak Angel pulang dan mengatakan bahwa Michael menderita setelah dia pergi. Namun Angel terkejut ketika tahu bahwa Miriam bukannya menikah dengan Michael, tapi dengan Paul. Karena Angel tahu Miriam lebih bersih dan suci ketimbang dirinya. Paul mengatakan bahwa Michael hanya mencintai Angel, tidak bisa dengan yang lain. Paul memberitahu Angel bahwa keretanya akan kembali sore itu. Angel bimbang, namun dia mengatakan pada Paul bahwa dia dibutuhkan di tempat itu. Sorenya, Paul melanjutkan pulang setelah menunggu Angel yang tidak kunjung datang. Hingga ketika Paul sampai rumah, ia melihat istrinya, Miriam yang sedang hamil, menunggu suaminya pulang. Nah, ini adalah momen yang sangat mengharu biru, di mana saat itu Michael sedang bekerja di ladangnya sendiri. Seperti biasa, di suatu tempat, dia melihat Angel yang sedang berdiri memandangi. Angel berjalan mendekatinya, mengungkapkan nama aslinya adalah Sarah. Hal yang selama ini dia sembunyikan, karena hanya itulah satu-satunya yang tersisa yang dia miliki. Angel kemudian meminta maaf kepada Michael atas penderitaan yang Michael alami karena kepergiannya. Michael kemudian memberikan cincin dan meminta Sarah untuk tidak melepaskannya lagi. Sarah berjanji akan mempertahankannya sampai mati. Mereka pun berciuman dan berpelukan dalam kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, Michael dan Sarah yang sedang hamil anak kedua terlihat sedang memancing bersama anak pertama mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa sekelam apapun masa lalu, tak ada yang mustahil untuk berubah. Bahwa cinta sejati bukan soal siapa kita dulu, tapi siapa yang mau tetap menggenggam tangan kita sampai akhir. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. There's a spark, a little glow, a mystery that I want to know. Every glance, it tells a story. In the silence, there's a glow.